Saya harus mengatakan bahwa nampaknya ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya diserahkan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Amin. Ini prahara yang luar biasa yang bisa memporak-porandakan citra seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Ada citra melakukan kriminalisasi, ada citra abuse of power karena waktu itu dia presiden, ada citra kelicikan secara politis. Ketika menang pemilu kan terbukti saat itu kita kalah, meskipun sekarang karena konflik internal Partai Demokrat mulai ada suara-suara yang menggugat bahwa kemenangan pemilu pada tahun 2004-2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi. Pada tahun 2009 saya menjadi saksi. KPK juga menyita sepucuk surat dari rumah Anas Urbaningrum. Isi surat itu menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sejumlah aliran dana hasil korupsi untuk kampanye pemilihan presiden 2009. Surat yang ditulis dengan tulisan tangan diterima Anas tak lama setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang oleh KPK. Bagaimana manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Taksin itu dilakukan, sehingga saat itu yang menjuluki Pak SBY itu kan Bapak Bansos Indonesia, karena memang penelitian Markus Metzner itu menunjukkan bagaimana dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 itu ada dana sebesar 2 miliar US dollar, itu kalau dikonversikan ke US dollar yang dipakai untuk politik bansos karena meniru strategi Taksin, politik populisme. Ada badai tsunami yang luar biasa besar yang menerpa keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Tiba-tiba hari ini ada serangan mantan narapidana yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Saya minta Pak SBY jujur, terbukalah pada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Tersangka kasus Undang-Undang ITE, Elizabeth Susanti, menyebutkan terdakwa kasus mega korupsi Hambalang Anas Urbaningrum tidak bersalah dan hanya menjadi korban kriminalisasi pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Adapun video pengakuan Elizabeth Susanti sebut Anas Urbaningrum jadi korban kriminalisasi SBY terkait kasus Hambalang itu beredar di publik usai diunggah di kanal YouTube Opa Acim seperti dilihat pada Kamis 2 Juni 2022. Dalam video berjudul Kriminalisasi Anas Urbaningrum Terkuat, tampak terdengar suara Elizabeth Susanti membacakan testimoninya terkait kasus Hambalang yang menimpa Anas Urbaningrum. Awalnya Elizabeth lewat surat testimoninya itu meminta maaf sebesar-besarnya kepada Anas Urbaningrum. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Elizabeth Susanti, alamat Roro 2 Surabaya. Melalui surat ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa saja yang pernah saya lakukan terhadap Mas Anas Urbaningrum, ujar Elizabeth Susanti. Ia pun kemudian menyinggung pernyataan Nazarudin yang menyebutkan Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus mega korupsi Hambalang dan Wisma Atlet, padahal tidak. Pada waktu itu juga nyanyian Nazarudin dalam kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang menyebut-nyebut Mas Anas terlibat, padahal tidak, tuturnya. Terkait kasus Hambalang itu, Elizabeth pun mengaku bahwa Ketua KPK ketika itu yakni Abraham Samad menolak pesanan SBY yang menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Di awal pengakuan Nazarudin, Abraham Samad selaku Ketua KPK pada waktu itu, saya diminta Pak SBY menunggu di sebuah kamar suite room Hotel Grand Hyatt Jakarta. Sebenarnya menolak pesanan Pak SBY agar menjadikan Mas Anas Urbaningrum sebagai tersangka, ungkapnya. Pasalnya, kata Elizabeth, Abraham Samad saat itu tidak bisa menjadikan Anas sebagai tersangka hanya berdasarkan pernyataan Nazarudin. Menurut Abraham Samad ketika itu tidak bisa menjadikan seorang sebagai tersangka tanpa ada bukti yang kuat hanya berdasarkan nyanyian Nazarudin.
kata Elizabeth. Dia pun mengaku memiliki bukti terkait pernyataannya itu, baik berupa isi pesan chat BBM maupun rekam pembicaraan. Semua bukti chat BBM, rekam pembicaraan masih saya simpan. Nanti pada saatnya akan saya berikan ke teman-teman semua lewat kuasa hukum saya, tegasnya. Lebih lanjut, Elizabeth juga mengakui bahwa dirinya juga ikut terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum tersebut. Bahwa benar saya menjadi bagian atau pelaku yang ikut dalam kriminalisasi Mas Anas Urbaningrum pada kasus Hambalang. Karena waktu itu sayalah yang selalu diperintah Pak SBY dan Bu Ani menjadi perantara kepada Abraham Samad untuk mengontak imbalan beberapa US dollar dan rupiah pada Pak Abraham Samad, bebernya. Pada akhir testimoninya itu, Elizabeth Susanti menegaskan bahwa Anas Urbaningrum tidak bersalah dalam kasus korupsi Hambalang. Menurutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu hanya menjadi korban kriminalisasi SBY dan Ani Yudhoyono. Di sini saya tegaskan bahwa Mas Anas Urbaningrum tidak bersalah pada kasus hukum yang dijalaninya saat ini. Mas Anas hanya korban kriminalisasi Pak SBY dan Bu Ani, ujarnya. Soal Elizabeth Susanti yang kian menjadi perbincangan publik lantaran mengancam mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kini Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap mulai buka suara. Seperti yang diketahui bahwa Elizabeth Susanti merupakan terdakwa kasus Undang-Undang ITE dan dirinya mengunggah sebuah video bahwa akan membongkar kejahatan SBY. Lantas hal ini Yan Harahap mengatakan jika aksi Elizabeth Susanti tersebut bahwa ingin menjadi tenar. Hal ini disampaikan oleh politisi Demokrat melalui cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya bernama Yan Harahap. Ada ex-napi penipu ulung yang pengen jadi artis dadakan, ucap Yan Harahap pada Kamis 2 Juni 2022. Merespon apa yang disampaikan oleh Susanti tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun mengaku kaget. Pasalnya apa yang disampaikan oleh Elizabeth Susanti itu turut menyebutkan sejumlah tokoh elit dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, di mana ada disebutkan desain itu dilakukan oleh Partai Demokrat. Saya sungguh kaget berharap apa yang disampaikan oleh Susanti, terutama terhadap kriminalisasi terhadap Antasari Azhar, Anas Urbaningrum dan berbagai serangan sistematis terhadap Pak Jokowi, Ibu Mega dan PDI Perjuangan sebagai desain dari Partai Demokrat sebagaimana dituduhkan, kata Hasto kepada Tribun Network pada Kamis 2 Juni 2022. Hasto pun meminta agar apa yang disampaikan Elizabeth itu turut diklarifikasi oleh Partai Demokrat. Karena itulah hal tersebut sebaiknya segera diklarifikasi oleh Partai Demokrat, sambungnya. Hasto mengatakan sejak awal publik mengungkapkan adanya kecurigaan terhadap apa yang terjadi dengan ex-ketua KPK Antasari, di mana ada dugaan suatu skenario politik dengan menggunakan berbagai oknum penegak hukum atas campur tangan kekuasaan istana saat itu. Pak Antasari selama ini terus berjuang mencari kebenaran hukum dan akhirnya dikabulkan oleh MA, terang Hasto. Hasto pun turut menanggapi soal serangan spiritual yang juga dilontarkan oleh Elizabeth Susanti. Menurutnya meskipun Ketum PDI Megawati, Presiden Joko Widodo dan PDIP sering jadi korban atas politik menghalalkan segala cara yang dilakukan oleh pihak lain. Namun nilai yang diajarkan oleh Ibu Megawati adalah Satyam Eva Jayate, bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Meskipun begitu banyak kriminalisasi hukum yang ditujukan ke kader PDI Perjuangan melalui campur tangan kekuasaan, terutama pada masa ketika kami berada di luar pemerintahan, pada akhirnya terbukti bahwa kebenaran adalah kebenaran, jelas Hasto.